Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita masih melanjutkan materi logika matematika dengan pembahasan yakni yang pertama yakni menentukan negasi pernyataan tunggal, kemudian berikutnya menentukan negasi pernyataan majemuk yang merupakan kelanjutan dari video part 1. Nah, kita langsung saja di sini dilihat negasi atau ingkaran dari suatu pernyataan. Nah, sebelum masuk ke contoh soal dan lambang negasi atau ingkaran pada suatu simbol matematika, kita lihat dulu tabel negasi atau ingkaran dari suatu pernyataan. Di sini Ibu berikan tabel negasi atau ingkaran dari suatu pernyataan. Apabila ada pernyataan benar, maka negasi atau ingkarannya menjadi tidak benar. Apabila ada pernyataan merupakan, maka negasi atau ingkarannya bukan merupakan. Nah, yang sering kali kalian jumpai nanti yakni semua atau setiap. Jika menjumpai pernyataan semua atau setiap, maka ingkaran atau negasinya ada atau beberapa. Kemudian untuk simbol-simbol matematika sama dengan, maka negasinya tidak sama dengan. Lebih dari, negasinya kurang dari sama dengan. Lebih dari sama dengan memiliki negasi kurang dari. Kurang dari negasinya lebih dari sama dengan. Kurang dari sama dengan maka negasinya lebih dari. Nah, tabel ini penting digunakan saat kalian menentukan negasi atau ingkaran suatu pernyataan. Kita lihat di sini contoh negasi pernyataan tunggal, di mana pernyataan tersebut belum memiliki kata hubung, konjungsi, disjungsi, atau sebagainya. Yang pertama, tentukan ingkaran pernyataan berikut. A. 100 habis dibagi 4. B. 10 dikurangi 3 kurang dari 5. C. Semua hewan berkaki 4. Kemudian penyelesaiannya. Untuk yang A, di sini Ibu misalkan 100 habis dibagi 4 adalah kalimat P. Maka negasi P dapat dituliskan dengan simbol negasi P. Ini adalah simbol negasi atau ingkaran. Nah, 100 habis dibagi 4, negasinya atau ingkarannya menjadi 100 tidak habis dibagi 4. Nah, ini diperoleh dengan menambahkan kata tidak. Kemudian berikutnya, jika kalimat Q 10 kurang dari 3, 10 min 3 kurang dari 5, maka negasi kalimat Q dapat dituliskan 10 min 3 lebih dari sama dengan 5. Nah, di sini ada kurang dari, maka negasinya lebih dari sama dengan. Kemudian berikutnya, jika ada kalimat R, semua hewan berkaki 4, maka negasi dari kalimat R yakni semua berubah menjadi ada atau beberapa. Ada hewan tidak berkaki 4, bisa juga beberapa hewan tidak berkaki 4. Nah, ini contoh untuk negasi pernyataan tunggal. Kita masuk ke contoh negasi pernyataan majemuk. Sebelum masuk ke contoh negasi pernyataan majemuk, kita lihat beberapa rumus yang harus kalian ketahui dan pahami untuk negasi pernyataan majemuk. Yang pertama, konjungsi. Konjungsi apabila ditanya negasi di mana kalimat tersebut dihubungkan oleh kata hubung dan atau konjungsi, maka ingkarannya memiliki rumus negasi P atau negasi Q. Dapat kalian lihat di sini, dan berubah menjadi atau. Kalimat P berubah menjadi negasi P, kalimat Q berubah menjadi negasi Q. Kemudian untuk disjungsi, di sini apabila ditanyakan negasi dari disjungsi, maka memiliki rumus negasi P dan negasi Q. Kalian dapat lihat atau berubah menjadi dan. Kalimat P berubah menjadi negasi P, kalimat Q berubah menjadi negasi Q. Kemudian implikasi, apabila ditanyakan negasi dari suatu implikasi, rumusnya yakni P dan negasi Q. Kalian dapat lihat bahwa implikasi jika maka berubah menjadi dan. Kalimat P-nya tetap, sedangkan kalimat Q-nya berubah menjadi negasi Q. Yang terakhir yakni biimplikasi. Apabila ditanyakan negasi dari biimplikasi, dapat kalian gunakan rumus berikut. P dan negasi Q atau Q dan negasi P. Atau bisa juga menggunakan rumus ini, tetapi yang sering digunakan adalah rumus yang di sini Ibu tandai. Kita lanjut ke soalnya.
Ada beberapa contoh soal di sini Ibu berikan, yakni 4 contoh soal yang ditanyakan negasi atau ingkarannya. Kita bahas satu persatu dari yang nomor 1. Hari ini cuaca cerah merupakan kalimat P, dan di sini Ibu tulis dan atau konjungsi. Matahari bersinar terang adalah kalimat Q. Apabila ditanya negasinya, maka rumusnya negasi P atau negasi Q, sehingga diperoleh hari ini cuaca cerah menjadi hari ini cuaca tidak cerah karena negasi P, dan berubah menjadi atau. Di sini matahari bersinar terang berubah menjadi matahari tidak bersinar terang sesuai dengan rumus konjungsi. Kemudian nomor 2. 8 adalah bilangan ganjil merupakan kalimat P atau merupakan disjungsi. 8 habis dibagi 5 merupakan kalimat Q. Apabila ditanya negasinya memiliki rumus negasi P dan negasi Q. Jadi diperoleh hasil 8 bilangan ganjil berubah menjadi 8 bukan bilangan ganjil karena negasi P, atau berubah menjadi dan. Kemudian 8 habis dibagi 5 berubah menjadi 8 tidak habis dibagi 5. Kita masuk ke kalimat 3. Di sini kalimat 3 kata hubungnya jika maka, sehingga rumusnya apabila ditanyakan negasinya memiliki rumus yakni P dan negasi Q, di mana kalimat P-nya tetap yakni 2 adalah faktor dari 6, jika maka berubah menjadi dan. 6 adalah bilangan genap berubah menjadi 6 bukan bilangan genap sesuai rumus negasi dari implikasi. Yang keempat, di sini yang terakhir, 3 kurang dari 2 merupakan kalimat P. Kemudian jika hanya jika, di sini biimplikasi. Kemudian X bilangan asli kurang dari 3 adalah kalimat Q. Rumusnya untuk biimplikasi, ingkaran biimplikasi yakni P dan negasi Q atau Q dan negasi P. Untuk P, kalimat P-nya tetap 3 kurang dari 2 dan di sini dan. Kemudian negasi dari Q, X bukan bilangan asli lebih dari sama dengan 3. Atau yang kedua, kalimat Q-nya letakkan di depan. Kalimat Q-nya X bilangan asli kurang dari 3 dan 3 lebih dari sama dengan 2 karena negasi dari kalimat P. Nah, inilah penyelesaian dari negasi atau ingkaran kalimat majemuk atau pernyataan majemuk. Nah, latihan soal sudah kita bahas pada daring. Nah, di sini dapat kalian lihat ada beberapa soal, yakni 5 soal sudah kita bahas pada daring, yakni antara lain di sini Ibu tampilkan pembahasannya. Untuk yang pertama, hari ini cuaca cerah dan matahari bersinar terang, maka negasinya hari ini cuaca tidak cerah dan berubah menjadi atau matahari bersinar terang menjadi matahari tidak bersinar terang. Nah, di sini yang harus kalian pahami, apabila ada kalimat dan, kata hubung dan, maka berubah menjadi atau. Kemudian masing-masing kalimat P dan Q yang berwarna merah dan ungu di sini diberi kata tidak atau diingkar. Nomor 2, mawar berwarna merah atau melati berwarna ungu. Kalimat P-nya ini yang merah, kalimat Q-nya adalah yang berwarna ungu ini. Jika menemui kata hubung disjungsi, maka ingkarannya atau negasinya berubah menjadi dan. Mawar berwarna merah menjadi mawar bukan berwarna merah. Melati berwarna putih menjadi melati bukan berwarna putih. Nomor 3, jika pajak dinaikkan maka pendapatan negara naik. Nah, nomor 3 ini biasanya sering sekali dikeluarkan. Jika maka berubah menjadi dan. Jika maka berubah menjadi dan, kalimat P-nya atau kalimat merahnya tetap, kalimat Q-nya dinegasi, sehingga diperoleh pajak dinaikkan dan pendapatan negara tidak naik. Nah, hati-hati untuk nomor 3, karena jika maka berubah menjadi dan. Kemudian, kita masuk ke nomor 4. Jika hari ini turun hujan, maka semua petani senang. Nah, negasi dari implikasi yakni P dan negasi Q rumusnya, sehingga kalimat P-nya tetap, hari ini turun hujan, jika maka berubah menjadi dan, kemudian kalimat Q-nya diingkar.
diperoleh, hari ini turun hujan dan beberapa petani tidak senang. Nomor 5, suatu bilangan habis dibagi 2 jika bilangan tersebut genap. Kalimat P-nya yang ibu tanda berwarna merah, kalimat Q-nya yang ibu beri warna ungu. Diperoleh rumusnya P dan negasi Q atau Q dan negasi P. Sehingga untuk yang pertama, suatu bilangan habis dibagi 2 dan negasi Q-nya bilangan tersebut bukan genap, atau Q dulu bilangan tersebut genap, suatu bilangan genap, dan negasi P bilangan tersebut tidak habis dibagi 2. Nah, ini adalah pembahasan dari soal latihan negasi pernyataan majemuk. Nah, cukup sekian dari Ibu, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.